Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Vicky dan Joyce, saya mau bersaksi dulu saudaraku sesuai dengan tema dari KKR kita, yaitu Immanuel. Ya, Allah beserta kita. Matius 1:23. Saudaraku, saya dulu tidak mengenal Tuhan Yesus itu beserta dengan saya, walaupun saya sudah ke gereja dan mengaku orang Kristen. Jadi hari ini saya mau bersaksi bahwasanya satu waktu saya mengaku Tuhan Yesus, dan sejak itu Tuhan Yesus betul-betul bersama dengan saya. Haleluya. Dan saya saudaraku mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik sekali, dan biarlah kita keluar dari tempat ini tidak ada yang tidak beserta dengan Tuhan Yesus. Jadi saya saudaraku dibesarkan dengan ajaran orang tua yang berkata, kalau kita mau berhasil, kita harus rajin sekolah, rajin bekerja, pintar di sekolah, jadi juara, lalu kemudian berbuat baik pada semua orang, maka hidupmu akan sukses. Dengan kata lain, bergantung kepada diri sendiri. Ke gereja, ya, bahkan berdoa, bahkan berkata di dalam nama Yesus. Tapi sungguh-sungguh saudaraku, pada waktu itu saya tidak kenal Tuhan Yesus. Jangankan Yesus beserta saya, sebenarnya saya tidak kenal Tuhan Yesus. Kenalnya hanya kenal presiden, istilah kami. Apakah itu? Misalnya sekarang ini kita semua kenal Presiden Donald Trump, itu Presiden Amerika. Kalau zaman kami Presiden Kennedy, ya, yang paling kami kenal. Waktu kami masih muda seperti kalian, sekarang pun masih muda, 17 tahun lebih sedikit saja. Saya sudah 77 tahun saudaraku, ya. Nah, jadi kenal Presiden Donald Trump, kita tahu istri pertamanya siapa, istri keduanya siapa, dan sekarang ini anaknya siapa, apa kerjanya, bagaimana dia berjuang sampai menjadi presiden, dan bagaimana sekarang ya dia menjadi presiden. Berita mengenai dia kenal, tapi tidak ada hubungan apapun dengan Donald Trump. Kalau ada apa terjadi dengan saya, Donald Trump tidak tahu, bahkan salaman pun nggak pernah dengan dia. Begitulah kenalnya dengan Tuhan Yesus. Ke gereja saudaraku, tahu cerita Yesus. Kalau hari Natal, ikut lagi acara Natal. Ya, ini bulan Natal ini. Ikut lagi saudaraku dalam sandiwara atau ya liturgi. Tetapi sebenarnya tidak kenal. Kalau berdoa dalam nama Yesus, sebenarnya saya tidak tahu apakah doa saya itu lewat hubungan atap atau tidak. Dan saya merasa tidak pasti dijawab. Segala kehidupan saya, walaupun ya saya berhasil lah saudaraku, juara SD, juara SMP, juara SMA, masuk fakultas, dapat baik, cepat tamat, dan seterusnya, tetapi tidak ada satupun hubungan dengan Tuhan Yesus. Bahkan sebenarnya banyak hal-hal, karena saya bergantung kepada diri sendiri, walaupun orang dunia berkata berhasil, banyak hal-hal saya khawatir, takut, bahkan takut mati, walaupun saya sudah dokter. Saya tidak tahu kalau mati itu kemana. Ya, mudah-mudahan. Wah, itu sangat sulit. Karena tidak ada orang kalau udah mati kembali lagi. Ya, dan tidak tahu. Jadi saya sangat merasa hidup ini gamang. Lalu dicoba ditutup dengan segala macam, saudaraku. Ya, segala macam ya, libur lah dan lain sebagainya. Tapi tetap di dalam berpikir sebenarnya manusia ini apa? Saya berpikir, kenapa ada manusia di dunia ini? Untuk apa dia tinggal di dunia ini? Dan mau kemana dia? Apalagi saya melihat semua orang pasti mati. Lalu satu waktu saudaraku, dan saya mengalami banyak tragedi. Orang tua saya meninggal tiba-tiba, ibu saya, paman saya meninggal tiba-tiba. Saya bingung. Orang lain lebih jahat, tapi tidak begitu hidupnya. Kami berusaha jadi orang baik, tetapi kok begini? Di mana Tuhan itu? Jangankan Tuhan beserta dengan saya, di mana Tuhan pun saya tidak mengerti. Lalu satu waktu, seseorang, saya sudah tamat Fakultas Kedokteran khusus, saudaraku di Medan, dikirim ke UI untuk memperdalam bagian ilmu penyakit anak. Karena saya mengambil spesialis anak. Di situ seseorang mengajak saya, seperti hari ini, saudara diajak kembali kebaktian Paskah waktu itu, bukan Natal. Dan disitulah saya mendengar firman Tuhan
Roh Kudus bicara kepada saya pada waktu itu untuk membukakan pengertian saya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Allah sendiri turun ke dunia untuk menyelamatkan saya, untuk menebus dosa saya, bahkan dia mati bagi saya. Dan kalau saya tidak percaya kepadanya, sebab Yohanes 3:16 berkata, barang siapa begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya Tuhan Yesus, sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Disitulah diterangkan dari firman Tuhan yang mengatakan semua manusia sudah berdosa, baik berkata orang di hadapan Tuhan, saya ini orang berdosa. Saya berseru kepada Tuhan waktu itu, saudaraku, waktu kebaktian itu saya duduk di tempat duduk, saya katakan, Yesus selamatkan saya, Yesus ampuni dosaku, Yesus kaulah yang selama ini saya cari, juru selamatku, Yesus, Tuhan Yesus, tolong saya. Saya berseru-seru, saudaraku, air mata saya bercucuran, dan saya merasakan, saudaraku, Tuhan berkata, aku menerima engkau. Saya tahu itu betul. Pada besoknya saya berdoa, biasa berdoa, saudaraku, rutinitas ya, sebagai orang Kristen. Pagi berdoa sebelum pergi kerja, saudaraku, ke rumah saya Cipto. Saya berdoa, tapi pada hari itu, pada hari pertama sudah saya kebaktian malamnya itu, saya merasa Tuhan berkata, aku di sini anakku, aku besertamu, Immanuel, Tuhan besertamu. Sejak itu Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya, sebagaimana janjinya. Haleluya. Saya merasakan satu kesaksian. Kalau tadinya saudara itu hanya cerita-cerita mengenai Yesus, ada kesaksian Roh Kudus dalam roh saya yang Tuhan hidupkan kembali. Tadinya saya mati secara rohani, Tuhan hidupkan kembali, dan dia masuk dalam hati saya dan menjadi Tuhan juru selamat saya, dan tidak pernah meninggalkan saya, tidak pernah membiarkan saya, menyertai saya, menolong saya, dan memberikan begitu banyak, saudaraku, kebaikannya kepada saya. Itu sebabnya, saudaraku, saya berkata malam ini, Tuhan Yesus baik. Dan saya bersyukur dan saya memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Dan saya tidak takut mati, karena saya tahu kalau mati, saudaraku, Tuhan Yesus tetap bersama, dan saya akan bersama Yesus selama-lamanya. Amin, saudaraku. Itu yang paling saya senang, paling saya suka, tidak takut mati. Selain itu, saudaraku, tidak takut juga akan menghadapi hidup ini. Mengapa? Karena Yesus itu, seperti tadi saya saksikan, adalah di dalam saya dia tinggal dengan rohnya, ya. Karena Tuhan Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, tapi Roh Kudus dia kirim, dan itulah yang tinggal dalam saya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Tritunggal. Dan kalau saya katakan Yesus tinggal dengan kita sekarang ini, Yesus sudah naik ke sorga, berarti Roh Kudus ada dalam hati kita. Kalau kita katakan Yesus ada dalam hatiku, Roh Kudus ada dalam hati kita. Roh Kudus satu, Bapa dengan Anak, saudaraku. Itu sebabnya kita bisa bersaksi kalau Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Amin. Tetapi satu lagi yang saya alami sesudah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya lahir baru, saya jadi anak Bapa di sorga. Saudaraku, saya mendapat bagian menjadi warga negara sorga, dan saya bernama anak-anak Tuhan. Satu lagi, saudaraku, Tuhan beserta saya, firman-Nya beserta saya. Karena Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, jadi firman Tuhan ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang bicara kepada kita, di mana diilhami oleh Roh Kudus semua penulisnya, sehingga kalau apa yang dikatakan firman itu, itulah yang dikatakan Yesus. Dan apa yang dikatakan Yesus, itulah dia. Jadi pada waktu Yesus, saudaraku, Immanuel dalam hidup saya, ya, beserta saya, firman-Nya ini menjadi hidup kepada saya. Yang pertama sekali saya merasakan, kenapa ya semua persoalan hidupku bisa dijawab oleh Alkitab? Mengapa? Karena firman Tuhan ini bukannya hanya logos ataupun kata-kata, tapi sudah menjadi hidup dan menjadi iman kepada saya. Kalau Yesus beserta kita, firman-Nya beserta kita, iman datang dari pendengaran firman Tuhan. Kalau kita selalu mendapatkan firman Tuhan, kita mendapatkan iman, kita mendapatkan jalan keluar dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Kalau dahulu saya khawatir,
firman Tuhan berkata, saudaraku, tidak usah kita khawatir. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan karena Ia yang memperdulikan engkau. Kalau kita takut, Tuhan berkata, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh kasih, roh kuasa, roh memerintahkan diri. Jadi firman-Nya ini selalu membawa kepada saya iman, sehingga semua yang tadinya takut, khawatir, bingung, bimbang, semua diterangi oleh firman Tuhan. Sebabnya saya suka sekali nyanyian yang berkata, Kristus jawaban dalam hidupmu. Tuhan Yesus jawaban dalam hidup kita, firman-Nya jawaban dalam hidup kita, Roh Kudus menolong kita sepanjang hidup kita sampai kita selesai di hidup di dunia ini. Haleluya. Dan saya kalau bersaksi bagaimana Immanuel itu dalam hidup saya, nggak siap-siap 3 bulan ini. Begitulah baiknya. Saya bahkan, saudaraku, bukan cuma mati rohani, dihidupkan Tuhan menjadi hidup rohani, menjadi anak Tuhan. Mati badani pun berkali-kali Tuhan hidupkan. Nah, firman-Nya berkata, saudaraku, kalau saya sakit, oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Dan itu jadi dalam hidup saya. Banyak sekali, saudaraku. Saya waktu kecil, bukan waktu kecil ya, waktu umur sekitar 30, saudaraku, sakit jantung, harus, kata profesor guru saya lah itu, saudaraku, berkata, kamu harus pasang baju jantung. Dia pakai, kayaknya punya jantung harus pakai baterai. Baterainya mati, orangnya pun mati lah. Tapi nyatanya umur 30, sekarang 77 tahun, 47 tahun, masih juga Tuhan memberikan jantung hidup. Mengapa? Immanuel. Karena Tuhan beserta, firman-Nya beserta, berikan iman yang tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Malam ini juga, saudara, biarlah Immanuel. Biarlah kita semua menerima Yesus sebagai Tuhan. Jangan hanya kenal cerita mengenai Yesus, tapi kenal Yesus. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang mengasihi kita. Dia sudah datang ke dunia ini untuk menebus kita berdosa, karena semua manusia sudah berdosa. Walaupun orang berkata, kalau orang ditanya, saudaraku, dia akan berkata, saya orang baik, saya dokter, suka menolong. Tapi firman Tuhan berkata, Roma 3:23, semua kita sudah berdosa. Upah dosa maut, artinya kita akan dihukum. Tapi di dalam Yesus, kasih karunia Tuhan berlaku. Oleh iman kita diselamatkan, oleh darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib di Golgota. Barang siapa percaya, dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kita percaya dengan hati dan kita mengaku dengan mulut, maka kita diselamatkan. Dan waktu kita diselamatkan, roh kita hidup kembali, kita lahir baru. Immanuel, Yesus beserta kita. Sudah Yesus beserta kita, Dia bukan hanya beserta kita berpangku tangan menunggu apa yang jadi kepada kita, tidak. Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Maka selembar rambut jatuh pun Dia tahu, apalagi keadaan kita. Tapi bagian kita saudara, bagian saya adalah percaya. Dengan iman, percaya kepada firman-Nya, tidak ada yang mustahil. Nanti saudara dengarkan baik-baik firman Tuhan, baik dari Ibu Vicky atau Ibu Joyce. Bahwasanya semua kita, kalau saya ditolong, kami ditolong, saudara pun bisa ditolong. Percayakah saudara Tuhan itu baik? Percayakah saudara Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk menebus kita? Dan kalau kita percaya dosa kita diampuni? Dan kalau kita percaya Immanuel, Dia beserta kita? Dan kalau Immanuel, tidak ada mustahil bagi kita? Saudara, kalau saudara tertekan, maka hari ini saudara bebas. Kalau ada ikatan, saudara bebas. Kalau ada penyakit, disembuhkan. Bukan cuma hari ini. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, Immanuel, seumur hidup saudara. Maka apapun yang saudara hadapi, Yesus Kristus jawaban dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil dalam hidup kita. Dan kalau saya ditolong, Tuhan tidak membedakan rupa. Semua pun kita bisa ditolong. Kalau saya ceritakan betapa dahsyatnya Tuhan menolong saya sampai saya berumur 77 tahun ini, itu semua karena Tuhan. Mazmur 118 17 berkata, aku tidak akan mati, aku hidup untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Hari ini sebagian kecil sudah saya ceritakan, tapi mari kita percaya, saudaraku, karena langit bumi berubah, tapi janji Tuhan, firman Tuhan tidak pernah berubah. Miliki Yesus, miliki firman-Nya, miliki sukacita, miliki damai sejahtera yang berikan Tuhan kepada kita. Orang-orang saya belum selamat, saudaraku berkata, kenapa mukamu murung saja ya? Kenapa kamu sedih saja? Dan saya selalu berkata, kamu inilah, hidup ini apa senangnya? Apapun, tapi sesudah saya selamat, kenapa kamu sukacita saja?
Kenapa? Karena Immanuel, Tuhan beserta kita. Siapa yang percaya Yesus baik, angkat tangannya. Mari kita mengaku, karena Tuhan berkata percaya dengan hati, mengaku dengan mulut. Ikut-ikut saya berdoa. Oh Tuhan Yesus, saya percaya Engkau Tuhan yang baik, yang telah turun ke dunia menyelamatkan kami manusia. Saya percaya Tuhan, darah Yesus dicurahkan menyucikan dosa saya. Malam ini saya terima darah Yesus, saya terima pengampunan. Ampuni saya Tuhan, selamatkan saya Tuhan, tuliskan nama saya dalam buku kehidupan di surga yang kekal. Saya percaya Tuhan tidak menolak saya, Tuhan menerima saya. Saya percaya dengan hati saya, mengaku dengan mulut saya, Yesuslah Tuhanku, Juru Selamatku. Berkati saya Tuhan, sembuhkan saya Tuhan, bebaskan saya dari semua tekanan, ikatan-ikatan, dari semua tipu daya musuh, setan dan iblis. Saya boleh menang, saya boleh bebas, saya diberkati, karena Yesus baik, Yesus Tuhan, Immanuel, menyertai saya selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. Yang percaya sungguh-sungguh katakan aminnya 3 kali. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Kami datang dari Medan. Siapa saja saudara yang datang ke Medan, silakan datang ke rumah kami. Setiap saat kami mengundang dan kami terima, karena semua kita sudah bersaudara dalam Tuhan. Saya undang Ibu Joyce untuk menyampaikan lagi firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, sebelum kami menandu sama-sama dengan Ibu Monte dan Ibu Victoria, kami juga baru KKR di beberapa tempat lainnya. Yang terakhir kali di Bengkulu, juga di Sumatera Utara, di satu daerah yang namanya Sibolga. Sebelum itu Tuhan membawa kami ke Papua, ke Ambon, juga ke Kendari, Makassar, Banjarmasin, dan dimanapun Injil diberitakan, selalu terjadi mujizat Tuhan. Kita percaya Tuhan yang sama bekerja di Bengkulu, di Sibolga, atau di mana saja pada waktu kemarin hari, adalah Tuhan yang sama pada malam ini bekerja di Manado. Kalau mereka ditolong Tuhan, kalau Ibu Putri ditolong Tuhan, Tuhan tidak pernah membedakan kita menurut rupa kita. Tuhan melihat jauh pada hati kita. Kalau mereka dijamah Tuhan, hari ini pun kita semuanya dijamah oleh Tuhan. Immanuel adalah satu kata yang sangat berkuasa. Karena artinya Tuhan beserta kita. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan mencipta langit dan bumi. Bahkan kuasanya tidak terbatas. Dia dapat menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan yang mati bagi kita. Saudaraku, jangankan mati bagi saya, untuk menolong saya pun gak banyak orang mau. Tapi ada satu orang, dia bukan hanya mau menolong saudara, dia sudah mati bagi saudara. 2000 tahun yang lalu semua dosa kita sudah ditanggungnya. Dia menderita supaya saya dan saudara tidak perlu menderita lagi. Itulah Tuhan Immanuel, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kasih-Nya tidak terbatas. Pada malam ini dua ada harapan kami. Saudara betul-betul memiliki Immanuel, memiliki Tuhan dengan kuasa yang tidak terbatas, dengan kasih yang tidak terbatas di dalam hidup saudara tiap-tiap hari. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena hidup ini tidak selamanya semuanya baik. Walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan, persoalan masih bisa datang, penyakit masih bisa menyerang, hal-hal yang buruk yang tidak dapat kita mengerti masih dapat terjadi bagi kita. Tapi kalau kita lupa akan Immanuel, itu dapat membuat kita lumpuh, membuat kita menyerah, membuat kita putus asa. Namun bila malam ini perkataan Immanuel hidup di dalam hati kita, maka apapun yang terjadi, badai kehidupan apapun yang terjadi, saudara tahu Tuhan saudara jauh lebih besar daripada segala itu. Dan Dia sudah berjanji dalam firman-Nya dalam buku Ibrani 13, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus tidak akan meninggalkan saudara. Dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, dimanapun saudara berada, pagi hari, siang hari, malam hari, pada waktu saudara sehat, pada waktu saudara sakit, pada waktu saudara berhasil, pada waktu saudara gagal, Yesus tidak
di dalam firman-Nya. Saudaraku, hidupkan perkataan Immanuel ini di dalam hati kita. Ketika Yesus naik ke sorga, Dia memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita semuanya. Dan firman-Nya berkata, Roh Allah yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Apapun yang terjadi di masa yang akan datang, sebentar lagi 2019 akan berakhir, 2020 akan datang, 2021, 2022 dan seterusnya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Saudara dapat menang menghadapi hidup ini, bukan dengan kekuatan saudara, tetapi dengan Yesus bersama dengan saudara. Pada waktu Bapak Munte, ayah saya masih hidup, beliau sering memberikan ilustrasi atau kisah ini mengenai semut dan gajah yang bersahabat karib. Kemanapun gajah pergi, semut ikut bersama-sama dengan dia. Semut biasanya duduk di telinganya yang besar. Pada suatu kali ketika mereka sedang berjalan, mereka tiba di sebuah jembatan. Lalu semut berkata kepada gajah, "Jah, ayo kita seberangi jembatan ini. Kita goyangkan." Gajah berkata, "Oke pun, mari kita seberangi dan kita goyangkan." Maka mulailah gajah melangkah dengan kakinya yang besar. Dia melangkah, jembatan itu goyang. Dia melangkah lagi, jembatan itu terus goyang. Dia melangkah terus sampailah mereka ke seberang. Saudara tahu apa kata semut? "Tengok Jah, berhasil kita. Kita telah menyeberangi jembatan ini dan menggoyangkannya." Saudaraku, kalau dipikir, si semut gak ada andilnya. Dia cuma dalam tanda kutip menumpang di telinga gajah. Tak ada dayanya menggoyangkan jembatan itu. Dan kalau dia mencoba menyeberangi dengan kekuatannya, mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena tubuhnya yang kecil, tidak tahu, mungkin setahun baru bisa menyeberangi jembatan itu. Tapi karena dia menopang di telinga gajah, karena dia bersama-sama dengan gajah, dalam sekejap saja jembatan itu dapat diseberangi. Demikianlah hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ada jembatan-jembatan yang harus kita seberangi, persoalan-persoalan yang harus kita hadapi, penyakit-penyakit yang harus kita perangi, kesedihan-kesedihan yang harus kita kalahkan. Dengan kekuatan sendiri seperti semut akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin tidak berhasil. Tapi bila bersama Allah Immanuel, saudaraku, kita akan menang menghadapinya. Sebabnya malam ini, pastikan saudara betul-betul kenal Tuhan Yesus. Tidak kenal-kenal presiden seperti kata Ibu Munti, tetapi betul-betul memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tadi kita sudah belajar dari firman Ibu Munti, bahwasanya dari Yohanes 1 ayat 1, Allah dan firman-Nya adalah satu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau Allah Immanuel bersama dengan kita, itu berarti kita juga harus memiliki firman di dalam hati kita. Roma 10 ayat 17 berkata, iman kita datang, iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sebabnya anak-anak Tuhan, mari kita suka mendengarkan firman, belajar firman, memastikan ada firman Tuhan, juga Immanuel di dalam hidup kita. Maka iman kita yang timbul, yang tumbuh dari firman Tuhan tersebut akan menarik kuasa Tuhan yang tidak terbatas, kuasa Tuhan yang tidak terbatas, dan kasih Tuhan yang tidak terbatas untuk menolong kehidupan kita. Oh, setan akan suka supaya kita jangan lagi mengingat firman, apalagi mengucapkan firman. Kalau boleh kita hanya mengingat firman dan mengucapkan firman sekali setahun, hari Natal. Maksimal 2 kali setahun, Natal dan Paskah. Kenapa? Karena setan tahu firman Tuhan sangat berkuasa. Sebagaimana Tuhan Yesus sangat berkuasa, firman-Nya juga sangat berkuasa. Karena tidak ada yang mustahil kepada kita yang percaya kepada firman-Nya. Itu sebabnya malam ini, setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Victoria, izinkan iman saudara tumbuh. Lalu saudara betul-betul ucapkan terus-menerus firman Tuhan. Ucapkan iman saudara, tindakan iman saudara, dan jangan menyerah apapun kata setan. Setan akan mencoba menipu saudara, berkata, kau bilang kau sembuh, lihatlah masih terasa sakit kan? Kau bilang kau diberkati, lihatlah belum juga dapat pekerjaan, kau masih berhutang. Kau bilang itu, ini dan itu bisa dipulihkan, lihat masa
berhenti beribadah hari Minggu, berhenti mengucapkan perkataan benar. Seperti mantra-mantra kau buat tidak juga berhasil. Jangan dengarkan tipu daya setan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah kita. Amsal 18 ayat 21 mengatakannya, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Gemakan, ucapkan, deklarasikan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Pada waktu saudara mengucapkan dengan iman, Allah Immanuel ada untuk membackup ucapan saudara. Dia tidak berlambat-lambat menggenapi janjinya. Di dalam buku Markus 11 ayat 12 sampai 14 dikisahkan suatu hari pada waktu itu Yesus masih hidup di dunia ini, dan dia berjalan bersama dengan murid-muridnya. Ketika dia melewati suatu tempat, dia melihat di situ ada pohon ara. Lalu Yesus mengamati pohon ara itu, kalau dia bisa mendapatkan buahnya. Tapi rupanya gak ada buahnya, karena memang belum musim buah ara. Lalu apa kata Tuhan? Apa firman Tuhan? Apa ucapan Tuhan? Tuhan berkata, jangan ada orang makan buahmu sampai selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Tapi kalau saudara baca baik-baik Markus 11, apakah yang terjadi? Kelihatannya, perhatikan baik-baik, kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Setelah Tuhan mengucapkan hal itu, pohonnya masih tegak berdiri, masih hijau, masih tumbuh subur. Kelihatannya firman Yesus, ucapan Yesus sia-sia. Tetapi ucapan firman tidak pernah sia-sia. Firman dan Tuhan adalah satu, sama-sama berkuasa. Saudara baca terus dalam Markus 11 sampai pada ayat yang ke-20. Keesokan harinya. Jadi ada proses waktu di tengah-tengahnya. Tuhan Yesus berjalan lagi dengan murid-muridnya ke tempat yang sama. Dan kali ini apakah kata muridnya? Guru, lihat, pohon yang kau kutuk itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Demikian juga saya dan saudara, prinsipnya sama, masih berlaku. Kalau pada malam ini saudara dengan iman mengucapkan firman Tuhan, sesuatu pasti sudah terjadi. Amin. Mata badani mungkin tidak bisa melihatnya langsung, orang-orang pun tidak bisa melihatnya. Sama seperti itu ketika Tuhan Yesus berkata, jangan ada orang makan buahmu sampai selama-lamanya. Kelihatannya tidak terjadi apa-apa, tapi siapa tahu jauh di dalam tanah akar-akarnya mulai mengering. Membutuhkan 24 jam kemudian baru nampak sampai ke atas. Saudara juga demikian. Ada kalanya mujizat saudara terjadi dengan instan. Saudara berdoa langsung dijawab, puji Tuhan untuk itu. Sama seperti perempuan yang sakit 12 tahun, sudah menderita 12 tahun bukan waktu yang singkat. Dia bukan tidak berusaha, dia berusaha berobat ke tabib, tapi Alkitab mengatakan tidak ada gunanya. Keadaannya makin buruk, justru uangnya habis, hartanya ludes. Tetapi kemudian dia mendengar berita tentang Yesus. Artinya dia mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Imannya tumbuh, ucapannya berubah. Dia mulai berkata, asal ku jamah cuma Yesus, aku akan sembuh. Lalu dia bertindak. Apakah dia sudah sembuh? Belum. Dia masih sakit, dia masih lemah. Tapi dia menindakkan imannya. Dia pergi mencari Yesus. Dia bukan tinggal di rumah dan berkata, oh Yesus Maha Tahu. Kalau dia mau menyembuhkan aku, dia singgah ke rumah. Tidak, dia bertindak. Kita pun perlu demikian. Pada waktu kita bertindak, Allah Immanuel juga bertindak. Lalu waktu dia jamah cuma Yesus, Alkitab mengatakan dalam Markus 5, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Tetapi di dalam kisah Tuhan Yesus tadi, 24 jam kemudian, keesokan harinya, barulah pohon ara itu mati. Saya dan saudara tidak bisa menentukan kapan waktu terbaik untuk mujizat kita. Yang perlu bagian kita adalah tetap beriman. Tidak pernah menyerah. Karena kita tahu, di dalam semua proses itu, tidak apa-apa, Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Maukah saudara tetap beriman pada malam ini? Maukah saudara mendengarkan firman agar iman saudara tumbuh? Mari berikan tepuk tangan kita sambut Ibu Pendeta Victoria ini. Haleluya. Haleluya. Ya, sukacita katakan haleluya. Kita sorakkan dulu haleluya 3 kali. Siap? Yang siap katakan amin.
Katakan 1, 2, 3. Haleluya. 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 Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudaraku, Allah Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Dan kalau Tuhan beserta dengan kita, berarti kasih-Nya, kuasa-Nya juga ada bersama dengan saudara. Katakan amin. Untuk apa Tuhan menyertai kita? Yesaya 41 ayat 10 berkata, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kebenaran. Amin. Bersama dengan Yesus kita menang. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Bersama dengan Yesus saya menang. Lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Katakan lebih kuat lagi. Sekali lagi. Bersama dengan Yesus saya menang. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bersama dengan Yesus, Tuhan menyertai kita. Kita tidak perlu kalah dengan dosa. Katakan amin. Kita tidak perlu kalah dengan penyakit. Katakan amin. Kita tidak perlu gagal. Kita tidak perlu miskin. Kita tidak perlu hidup kita rusak karena narkoba. Kita tidak perlu hidup kita, sudah rusak saudaraku karena perselingkuhan, pergaulan bebas saudara, atau karena semua dosa lainnya. Tapi dengan bersama dengan Yesus, kita lebih daripada pemenang. Oh, mana tepuk tangannya bagi Yesus. Lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Haleluya. Angkat tangannya, katakan, bersama dengan Yesus, saya lebih daripada pemenang. Siapa yang lebih daripada pemenang? Katakan saya. Kenapa? Karena Yesus menyertai saudara. Katakan amin. Lebih kuat aminnya, amin. Saudaraku, ada setan di dunia ini. Dan firman Tuhan berkata, Yohanes 10 ayat 10, setan itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia tidak suka hidup saudara diberkati. Setan tidak suka saudara berhasil. Setan tidak suka saudara bahagia. Karena itulah dia datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi firman Tuhan berkata, Yesus datang untuk membinasakan pekerjaan setan. Haleluya. Biarkan Yesus datang dalam hidup saudara, sehingga semua pekerjaan setan dirusakkan Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, mujizat yang terbesar adalah Yohanes 1 ayat 12. Apakah itu? Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus, barang siapa yang menerima Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Mana amin yang lebih kuat aminnya? Itu mujizat yang terbesar. Yaitu mujizat apa? Keselamatan jiwa. Saudara menjadi anak-anak Bapa di sorga. Katakan amin. Siapa yang bisa menjadi anak Bapa di sorga? Kalau kita menerima Yesus, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita memiliki Yesus dalam hati kita, maka kita dijadikan anak-anak Bapa di sorga. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Keselamatan jiwa saudaraku, itu adalah mujizat terbesar. Katakan amin. Jiwa saudara tidak hilang selama-lamanya di neraka. Itu mujizat yang terbesar. Karena apa gunanya seorang mau peroleh seluruh dunia ini, tapi jiwanya binasa? Tidak ada gunanya. Kalau seluruh saudara bisa peroleh seluruh kekayaan kota Manado, kalau saudara pergi ke neraka, dihukum selama-lamanya di neraka, apa gunanya? Tidak ada gunanya. Kehilangan yang terbesar bukan kehilangan pekerjaan, bukan kehilangan rumah saudara, bukan kehilangan harta saudara, bukan kehilangan kedudukan saudara, bahkan bukan kehilangan kesehatan saudara. Itu bukan kehilangan yang besar, tidak juga kehilangan yang terbesar. Kehilangan yang terbesar adalah kehilangan jiwa saudara
Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, pastikan saudara sudah memiliki Yesus dalam hati saudara pada hari ini. Katakan amin. Saudaraku, sekedar mengetahui cerita Yesus tidak akan memberikan keselamatan jiwa kepada seorang manusia. Banyak orang tahu, seperti kata Ibu Munte tadi, banyak orang tahu cerita mengenai Yesus, saudaraku. Dia tahu cerita mengenai Yesus lahir di Bethlehem. Yesus pada umur 12 tahun sudah mengajar di bait Allah. Ketika umur 30 tahun dia dibaptiskan, dan kemudian dia mulai mengajar, melayani dengan tanda ajaib dan mujizat. Semua orang tahu itu, banyak orang tahu ceritanya. Tapi hanya sekedar mengetahui cerita tentang Yesus tidak memberikan keselamatan jiwa kepada saudara. Bagaimanakah saudara dapat diselamatkan? Saudara harus buka hati saudara dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Katakan amin. Haleluya. Saudara harus buka hati saudara terima Yesus, saudara percaya kepada Yesus. Karena firman Tuhan berkata, Roma 10:9-10, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa dia sudah mati dan dibangkitkan kembali, maka dia akan diselamatkan. Haleluya. Saudara, apa kata Tuhan Yesus dalam Wahyu 3:20? Mari kita buka Alkitab kita. Wahyu 3:20. Saudara, saya bacakan kepada saudara. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Pada hari ini, malam ini, saya percaya Tuhan Yesus sudah mengetuk pintu hati saudara. Bukalah, biarkan Yesus masuk dalam hati saudara. Katakan amin. Jikalau kita membuka hati kita dan membiarkan Yesus masuk dalam hati kita, dia akan masuk ke dalam hati kita. Tuhan Yesus akan makan bersama-sama dengan kita, dan Tuhan akan bersama-sama dengan kita untuk selama-lamanya. Katakan amin. Kalau ada orang yang mendengar suaraku membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Tuhan Yesus mengetuk, buka hati kita pada hari ini. Tadi kita sudah melakukannya saudaraku. Kita sudah ikut-ikut doa keselamatan yang dipimpin oleh Ibu Munti. Katakan amin. Kita buka hati kita, kita membiarkan Yesus masuk dalam hati kita, maka Yesus akan bersama dengan kita, dan kita bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Itulah dia Allah Immanuel. Begitu saudara menerima Allah Immanuel, menjadi Allah yang menyertai saudara untuk selama-lamanya. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Siapa yang mau membuka hatinya pada Yesus malam ini? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Semuanya kita angkat tangan. Mari kita sama-sama ucapkan ini. Mari kita mengaku dengan mulut kita. Oh Tuhan Yesus, saya percaya padamu. Engkau adalah Allah yang mati bagi saya. 2000 tahun yang lalu di Golgota. Engkau curahkan darahmu bagi saya untuk menebus saya. Dan pada hari yang ketiga Tuhan, Engkau bangkit dari kematian. Engkau hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus, saya buka hati saya. Saya percaya kepadamu. Masuklah dalam hati saya. Jadilah juru selamat saya. Jadilah Tuhan saya. Ampunilah saya Tuhan dari segala dosa saya. Sucikanlah saya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah untuk selama-lamanya saya setia mengikut Engkau. Tuliskan nama saya dalam kitab kehidupan-Mu yang kekal di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada di dalam saya, dan saya di dalam Engkau. Engkau Allah Immanuel bagi saya, yang menyertai saya untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Dan Tuhan yang ada di dalam saudara, dia akan menyertai saudara selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Tuhan mau hidup saudara selama saudara di dunia ini, sebelum nanti kita kembali ke sorga. Saudaraku, saudara memiliki hidup yang berkemenangan. Ketika kita selamat lahir baru tadi, saudara baru ikut-ikut Yesus tadi. Saudara baru ikut-ikut doa keselamatan, saudara ikut Yesus, saudara. Saudara sudah selamat, sudah lahir baru, sudah memiliki hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 5:11-12, barang siapa yang memiliki Yesus, atau barang siapa
Yohanes 1 ayat 1, saudara, ayat 14 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Segala kuasa yang ada pada Yesus juga ada pada firman Tuhan. Firman Tuhan sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Tahukah saudara, dunia ini diciptakan Tuhan dengan firman-Nya. Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tuhan mengucapkan firman-Nya, jadilah cakrawala jadi. Jadilah matahari, bulan dan bintang. Matahari, bulan dan bintang tercipta hanya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Haleluya. Oleh karena itu saudara, di dunia ini Tuhan mau, walaupun Tuhan yang sudah ada di sorga, Tuhan mau saudara mengenal firman Tuhan, sehingga saudara juga memiliki kuasa yang tidak terbatas dalam hidup saudara. Katakan amin. Selama saudara hidup di dunia, saudara tidak perlu kalah oleh dosa. Banyak orang bergelar Kristen, tapi hidupnya sama seperti orang dunia. Orang dunia merokok, mereka merokok. Orang dunia main judi, mereka juga terikat judi. Orang dunia tidak kenal Yesus, narkoba, mereka juga. Orang yang bergelar Kristen hancur hidupnya karena narkoba. Tidak perlu demikian. Kalau firman Tuhan berkata, kalau firman Tuhan membebaskan kita, kamu kenal kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskan kamu. Yohanes 8 ayat 32, katakan amin. Jikalau kita kenal firman Tuhan, maka firman Tuhan akan membebaskan kita. Jikalau Yesus anak itu sendiri membebaskan kamu, maka kamu betul-betul merdeka. Yesus dan firman-Nya adalah sama. Kenal firman Tuhan mulai malam ini, sehingga hidup saudara bebas. Amin yang lebih kuat. Angkat tangannya, katakan amin. Yesus membebas dan firman-Nya membebaskan saudara. Haleluya. Biarlah hidup kita jadi terang. Orang-orang bisa melihat Yesus betul-betul Immanuel. Yesus menyertai kita. Hidup kita baru, hidup kita berbeda. Kalau orang dunia rusak karena dosa, kita datang membebaskan orang dari dosa. Lebih kuat amin ya. Kalau orang dunia di luar sana, beritakan mengenai Yesus, supaya mereka juga bebas daripada semua ikatan dosa dalam hidupnya. Alamilah kebebasan yang sejati di dalam Tuhan dan dalam kuasa firman-Nya. Katakan amin. Haleluya. Pada waktu Yesus hidup di dunia ini, pelayanannya sangat berkuasa. Lebih daripada 50% pelayanan Tuhan Yesus menyembuhkan jiwa-jiwa. Dia juga membebaskan orang-orang kerasukan setan. Hidup orang diubahkan oleh pelayanan Tuhan Yesus. Sudah. Betul saudara, sampai sekarang firman Tuhan berkata Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus sedang sama, baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Malam ini saudara terima dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan membawa kuasa yang tidak terbatas, membebaskan saudara dari penyakit saudara, dari keterikatan dosa saudara, dari semuanya kesedihan, depresi, dari semua pekerjaan setan. Katakan amin. Haleluya. Saya mau tunjukkan kepada saudara firman Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan Yesus dan kuasa firman-Nya adalah sama. Kuasa Tuhan dan kuasa firman-Nya adalah sama. Katakan amin. Firman Tuhan sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah sampai selama-lamanya sudah. Firman Tuhan juga tidak akan berubah, tinggal tetap untuk selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Langit bumi bisa berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Matius 24 ayat 35. Haleluya. Kuasa firman Tuhan sama berkuasa dengan Tuhan Yesus sendiri. Maka pada malam hari ini, mulai tetapkan dengan saudara, dengan firman malam ini, saudara mengalami kebebasan, kesembuhan, kelepasan daripada Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Dan biarlah itu sumber hidup dalam hidup saudara. Saudara percaya akan firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, kenal firman Tuhan. Semakin banyak kenal firman Tuhan, maka saudara akan mengalami satu hidup yang berkemenangan setiap hari dalam hidup saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Buka kitab kita dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Saudaraku, buka kitab kita. Biar kita lihat firman Tuhan yang kita baca sama-sama. Yang siap katakan amin. Yang suka cita baca firman katakan amin. Kita baca sama-sama. Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. 1, 2, 3. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea
anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang katakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Katakan amin. Haleluya. Saudara, ini ada seorang pegawai istana, anaknya sakit dan dia tinggal di Kapernaum. Jarak Kapernaum ke Kana di Galilea sekitar 40 km. Dan pada saat itu Yesus sedang ada di Kana di Galilea. Dia tahu Yesus ada di Kana, maka dia berjalan dari rumahnya dari Kapernaum sekitar 40 km dia berjalan. Kalau pada zaman dulu tidak ada, saudaraku, yang kendaraan mobil seperti sekarang ini. Orang mungkin berjalan kaki atau naik keledai yang memakan waktu cukup lama sampai dia ke tempat Yesus di Kana. Dan sampai kepada Yesus, dia berkata kepada Yesus, oh anakku hampir mati Tuhan, datanglah ke rumahku, sembuhkanlah anakku karena anakku hampir mati. Apa kata Yesus? Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepada Yesus, tolonglah datang kepada rumahku karena anakku hampir mati. Tolonglah sembuhkan dia, doakan dia di rumah. Apa kata Yesus? Pergilah, anakmu hidup. Haleluya. Yesus tidak datang ke rumahnya. Yesus tidak jadi berjalan ke Kana bersama dengan dia, tapi Yesus mengucapkan firman-Nya. Apa katanya? Pergi, anakmu hidup. Tetapi pegawai istana ini percaya. Apa saudaraku? Pegawai istana ini percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Dia pasti tidak bisa melihat anaknya sudah hidup atau masih sekarang, karena dia ada di Kana, anaknya di Kapernaum. Tapi dia percaya. Pulanglah, kata Tuhan. Pulang, pergi ke rumahmu, anakmu hidup. Dia percaya. Dia pergi pulang ke rumahnya. Dan ketika dia hampir dekat rumahnya di Kapernaum, hamba-hamba dari rumahnya datang mencoba, dia berkata, anakmu hidup. Teringatlah pegawai istana itu akan apa yang diucapkan Yesus. Maka dia bertanya, kapan itu anakku itu sembuh? Anak orang rumahnya berkata, kira-kira jam 1, pukul 1 demamnya hilang semalam. Dan ingatlah pegawai istana itu, telah waktunya Tuhan mengatakan firman-Nya, pergilah, pulanglah, anakmu hidup. Maka dia percaya kepada firman dia seluruh keluarganya. Haleluya. Katakan haleluya. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kepada kita di sini lewat firman-Nya bahwa kuasa firman-Nya sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Katakan amin. Walaupun Yesus tidak datang secara tubuh di rumah pegawai istana ini yang ada di Kapernaum, tapi diucapkan firman-Nya. Tapi karena pegawai istana itu percaya kepada firman Tuhan, dia bisa menerima mujizatnya, anaknya sembuh. Mana amin ya? Katakan amin. Haleluya. Percaya kepada firman Tuhan, saudara bisa mengalami mujizat Tuhan. Karena kuasa firman Tuhan tidak berubah. Kuasa firman Tuhan sama dengan kuasa Tuhan Yesus sendiri. Sekarang ini Tuhan berikan firman-Nya kepada kita. Firman-Nya kepada kita tertulis, saudara. Tuhan berfirman kepada kita mulai dari buku Keluaran 15 ayat 26. Apa kata Tuhan? Akulah Jehovah Rafa, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kalau malam ini saudara sakit dan saudara percaya Tuhan Yesus Jehovah Rafa, saudara percaya, maka saudara bisa mengalami kesembuhan. Mana tepuk tangannya, berikan kemuliaan nama Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Saudaraku, Tuhan berkata Malaki 3:6, aku Tuhan tidak pernah berubah. Itu perkataan firman Tuhan. Apalagi kata Tuhan 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilurku engkau telah sembuh. Haleluya. Saudara-saudara, sebelum Yesus ke salib, tentara Romawi mencambuki Yesus. Yesus menderita kesakitan yang sangat luar biasa. Punggungnya terkoyak oleh cambukan tentara Romawi. Itu cambukan itu 5 cabangnya, sudah. Dan setiap cabangnya ditaruh pecah-pecah yang tajam, beling-beling, untuk mengoyak punggung seseorang. Dan cambukan yang demikian yang dilayangkan ke punggung Tuhan Yesus.
Sebelum Tuhan Yesus bahkan pergi ke salib, Tuhan Yesus sudah mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dan itu dicabut demikian, Tuhan Yesus punggungnya terkoyak. Ya, rusak punggung Tuhan Yesus, kulitnya hancur semuanya sudah. Bahkan bagian tubuh Tuhan Yesus, bagian dalam organ tubuhnya pun kelihatan dari luar karena sudah hancur semua. Punggung Yesus dicabut demikian. Tapi tahu firman Tuhan berkata, untuk apa Yesus menanggung semua penderitaan itu? Untuk apa dia menanggung cambukan yang sedemikian dahsyat itu? Untuk apa dia tahankan punggungnya luka-luka, hancur tubuhnya demikian? Karena untuk apa? Untuk menyembuhkan saudara dan saya. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, oleh pilur-pilurku, pilur-pilur itu adalah luka-luka di punggung Yesus. Oleh pilur Yesus, saudara sudah sembuh. Itu firman Tuhan. Kalau saudara percaya, Tuhan akan menyembuhkan saudara. Amin, lebih kuat, amin, lebih kuat, amin. Saudaraku, untuk itu Yesus mati menanggung semua dosa kita di kayu salib. Dia tanggung di kayu salib. Saudara, dia tahankan. Saudaraku, darahnya menetes satu persatu sampai dia mati di kayu salib. Dipaku saudaraku tangan dan kakinya, dimahkotai duri kepalanya, ya, kemudian ditusuk itu perut Tuhan Yesus, lambung Tuhan Yesus dengan tombak. Saudara, darah mengalir dari semua sekujur tubuh Yesus. Darah Yesus itulah yang menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita, sehingga kita layak masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada satupun dosa yang bisa masuk ke surga. Perbuatan baik saudara adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Walaupun saudara baik, belum pernah membunuh orang, tapi semua manusia telah berbuat dosa. Pada saat saudara lahir di dunia ini pun, seorang bayi, saudara sudah mewarisi dosa nenek moyang saudara. Dan ketika saudara hidup di dunia ini, katakanlah saudara tidak merampok bank, tidak memperkosa orang, tidak membunuh orang, tapi tetap saudara sudah pernah berdosa. Dan dosa bagaimanapun tidak bisa masuk ke surga. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ibrani 9:22. Hanya ada darah Yesus bisa menyucikan saudara. Darah Yesus harus ditumpahkan terlebih dahulu, sehingga manusia yang percaya kepada Yesus, dosa-dosanya bisa disucikan dengan darah Yesus. Dia bisa diampuni karena darah Yesus sudah tertumpah untuk menyucikan semua dosa manusia ini. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dosa-dosanya akan disucikan oleh darah Yesus, sehingga dia layak masuk ke dalam kerajaan surga. Berikan kemuliaan bagi anak domba yang disembelih, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia mengasihi kita. Untuk apa dia menanggung itu semua? Sehingga saudara tidak perlu lagi menanggung dosa dan akibat dosa. Akibat dosa dalam maut itu yang paling parah. Sebelum mau menjemput saudara di dunia ini pun, akibat dosa, kutuk-kutuk dosa akan menghancurkan hidup saudara. Kemiskinankah, kegagalankah, depresi, kegilaan, kecelakaan, itu semua kutuk dosa saudara. Dan yang paling parah, hukuman selama-lamanya di neraka. Tapi Yesus mau mati bagi kita, sehingga dengan pengorbanannya di kayu salib, dengan kematian dan kebangkitannya dari kayu salib, dari saudara kematian, dia menebus saudara dengan darahnya. Sehingga kalau saudara percaya, saudara dapat dibebaskan dari dosa saudara dan produk-produk dosa saudara. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Firman Tuhan berkata Galatia 3:13-14, Yesus telah membebaskan kita dari semua kutuk dosa. Karena itu pada malam hari ini bebaslah. Jangan ada lagi kita mau dikuasai oleh kutuk-kutuk dosa. Katakan amin. Kurang kuat amin, yang lebih kuat amin, yang lebih kuat amin. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Bebas, 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 bebas. Katakan amin. Yesus sudah menanggung semua. Oh saudaraku, perbuatan-perbuatan dosa saudara. Tidak perlu saudara terikat lagi dengan kebiasaan-kebiasaan buruk berdosa. Yesus sudah menanggung semua penyertaan berhala saudara di kayu salib. Dia menanggung semua dosa manusia di kayu salib. Saudara yang percaya kepada Yesus, sudah menerima Yesus, bebaslah dari kutuk-kutuk dosa saudara malam ini juga. Katakan amin. Haleluya. Dia Jehovah Shammah. Dia Tuhan beserta dengan kita. Dia Tuhan Maha Hadir. Ketika kita berseru, detik itu juga Tuhan menyelamatkan dan membebaskan kita. Jangan tunggu lebih lama, tunggu kebebasan datang pada saudara. Detik ini juga, malam ini juga, di tempat dulu saudara, Tuhan Yesus membebaskan saudara. Haleluya. Katakan amin. Karena dia Allah yang maha. Dia menyertai saudara dengan firman-Nya. Firman-Nya berkata, kita sudah bebas. Ketika kita terima Yesus, kita dibebaskan.
Jikalau Yesus membebaskan kita, kita betul-betul merdeka. Kalau kita kenal firman, firman Tuhan membebaskan kita. Apakah saudara kenal firman Tuhan? Tuhan berkata dalam firman dari saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Banyak yang firman Tuhan berkata, Yesus menanggung penyakit kita, sehingga kita tidak perlu lagi menanggungnya. Jangan tanggung penyakit saudara di dunia ini. Tuhan Yesus mau saudara sehat, kuat, umur panjang, supaya saudara bisa mempermuliakan Tuhan dan melayani Tuhan selama saudara di dunia ini. Katakan amin. Supaya saudara bisa menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara perlu tubuh yang sehat dan kuat. Tubuh ini adalah bait Roh Kudus, tempat tinggalnya Tuhan. Kenal firman Tuhan, percaya firman Tuhan, beriman pada firman Tuhan, maka saudara bisa mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan tadi saudara butuhkan, kelepasan, kebebasan saudaraku, keberhasilan saudaraku. Banyak orang di dunia ini, bekerja bisa-bisa tapi tetap gagal. Mereka rajin tapi gagal, tetap miskin. Kenapa? Karena ada kutuk dosa kegagalan. Tapi dalam Yesus kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa kegagalan. Mana tepuk tangannya? Haleluya. Amin. Kenal firman Tuhan ini. Kuasa firman Tuhan membebaskan saudara. Tiap-tiap hari saudara percaya diri saudara firman Tuhan. Karena firman Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas. Saudara mengalami kuasa Tuhan itu dalam hidup saudara setiap hari. Bukan hanya sekali saja. Memang banyak orang datang ke KKR itu disembuhkan secara instan. Memang dalam KKR ada kuasa Tuhan. Ya saudaraku, kalau saudara lihat pelayanan Yesus saudara menyembuhkan. Tapi Tuhan Yesus, saudaraku, tidak pernah menyembuhkan saudara sebelum dia melihat pengakuan iman atau sebelum dia melihat tindakan iman orang tersebut. Dapatkah saudara disembuhkan tanpa iman? Atau hanya dengan iman Pak Pendeta? Mungkin kalau saya bertanya kepada saudara, kemana? Ngapain saudara datang ke KKR? Saudara berkata, saya mau disembuhkan bagi saudara yang sakit. Tapi Bu Pendeta, tolonglah doakan saya karena saya tidak punya iman. Tapi saya mau sembuh. Dapatkah saudara sembuh kalau dia tidak punya iman? Di KKR ini dapat? Bisa orang sembuh. Tapi itu bukan suatu hukum, itu suatu pengecualian. Bisa saja di KKR saudara merasakan sakit saudara sudah berkurang. Mujizat sudah terjadi. Saudara sembuh, sakit saudara hilang. Tetapi kalau saudara tidak punya iman, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, maka ketika penyakit datang menyerang saudara kembali, mungkin 2 minggu lagi, sebulan lagi, mungkin 2 bulan lagi, penyakitnya sama atau mungkin penyakit berbeda. Kalau saudara tidak punya iman, saudara tidak tahu menolak penyakit itu. Tapi kalau saudara punya iman, maka ketika kalau penyakit datang, kapanpun dia datang, setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, saudara karena punya iman, saudara tahu menolak penyakit itu. Di dalam nama Yesus, penyakit pergi, aku sudah sembuh oleh firman Yesus. Saudara tahu mengakui firman Tuhan dan berkata oleh firman Yesus, saya sudah sembuh, maka saudara akan sembuh lagi. Mana amin? Lebih kuat aminnya. Itu makanya saudara perlu beriman. Dari mana datangnya iman? Dari mendengarkan firman Tuhan. Makanya ketika saudara mendengar firman Tuhan, percayalah kepada firman Tuhan. Haleluya. Dari situlah datangnya iman saudara. Dan ketika kalau saudara beriman, Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi kita yang beriman. Amin. Karena kuasa firman Tuhan sama berkuasa dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, ketika kita menerima mujizat Tuhan, tidak bergantung kepada besarnya kuasa Tuhan. Tuhan selalu berkuasa. Dia selalu berkuasa. Tapi bukan itu menentukan, iman kita yang menentukan mujizat Tuhan terjadi pada kita. Kuasa Tuhan sudah tersedia, tapi perlu iman untuk menarik kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita dengar firman, percaya, beriman saudara, percaya kepada firman Tuhan. Itulah sederhananya iman. Iman apa? Percaya kepada firman Tuhan, walaupun belum saudara rasa dengan tubuh saudara. Misalnya kesembuhan belum saudara rasa. Seperti pegawai sana tadi, kan belum dilihatnya anak disembuhkan. Dia masih di kanan, anaknya di Kapernaum. Dia belum lihat anak sembuh, tapi dia percaya, dia beriman, maka jadilah mujizat itu. Katakan amin. Saya akan tunjukkan saudara dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Bukalah itu sudah. Firman Tuhan sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Sehingga sepanjang umur hidup saudara, saudara memiliki kuasa firman Tuhan bersama dengan saudara setiap hari. Karena Yesus dan firman-Nya adalah sama. Katakan amin. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Kita lihat, saya baca kepada saudara Matius 8 dari 5 sampai 13. Kita baca sama-sama. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan,
karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Terjawab perwira itu kepada Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Mana amin yang lebih kuat, amin ya. Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Hamba seorang perwira di Kapernaum sakit keras, dan dia datang kepada Tuhan Yesus, sembuhkanlah hambaku, dia sakit terbaring di rumahku, sakit keras dia. Apa kata Yesus? Aku datang ke rumahmu. Kalau tadi Tuhan Yesus berkata, aku tidak datang, sekarang Tuhan Yesus berkata, aku datang ke rumahmu. Apa kata perwira Kapernaum? Tuhan tidak perlu datang ke rumahku, katakan saja sepatah kata, maka aku percaya hambaku itu akan sembuh. Oh, mana haleluyanya. Perwira di Kapernaum percaya kepada kuasa firman Tuhan. Dia berkata, Tuhan Yesus, tidak perlu kau datang secara badani, secara tubuh ke dalam rumahku dan kemudian meletakkan tanganmu atas hambaku yang sakit keras itu. Aku percaya kalau kau katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia percaya kepada kuasa firman Tuhan. Dia percaya firman Tuhan sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus. Sekarang kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata badani kita. Kita tidak bisa melihat tubuh badaninya. Kalau 2000 tahun yang lalu kita hidup, kita bisa lihat dia berjalan bersama dengan 12 muridnya. Kita bisa sentuh dia bersama dia. Kita bisa lihat dengan mata badani. Tapi kalau pada malam ini, walaupun kita tidak bisa lihat Yesus dengan mata badani, tapi kalau kita percaya kepada firman Tuhan, maka kita bisa mengalami kuasa yang tidak terbatas. Katakan amin. Haleluya. Bisa mengalami mujizat Tuhan karena kita percaya pada firman Tuhan. Dan Tuhan berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai bahkan di antara orang Israel sekalipun. Biarlah itu juga dikatakan Tuhan kepada saudara pribadi, lepas pribadi. Mana tepuk tangannya bagi Yesus. Haleluya. Biarlah Tuhan bisa melihat iman kita. Amin. Sama seperti dia melihat iman perwira Kapernaum ini, dia bisa melihat iman saudara masing-masing. Sama seperti dia berkata pada Markus 2:5, saudaraku, iman harus ditindakkan. Katakan amin. Iman harus bisa dilihat, iman harus ditindakkan. Karena Yakobus 2:26 berkata, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Apakah iman itu? Harus ada tindakannya. Katakan amin. Harus ada tindakannya. Tahu saudara cerita Markus 2 ayat 5 ayat 1-12. Kalau saudara lihat, orang lumpuh, nanti saudara baca. Ya, orang lumpuh sama sekali lumpuh, tidak bisa bergerak tubuhnya, tapi dia beriman, dia bisa disembuhkan Tuhan. Dia memanggil 4 orang kawannya, dia berkata, gotong aku ke tempat Yesus. Dia nggak bisa bergerak. Kasusnya hopeless, jauh lebih parah daripada kita di sini. Karena kita masih bisa bergerak, kita masih bisa duduk. Mungkin kita masih jalan, saudaraku, walaupun mungkin pincang, tapi ini tidak bisa bergerak. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau kita beriman. Amin. Markus 2 itu orang lumpuh itu beriman. Dia panggil, tolong aku kawan, gotong aku tempat Yesus. Pasti aku sembuh. Kita cari di mana Yesus. Dia cari, dia bertindak. Dia tidak diam di rumahnya. Dia cari, dia beriman. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Amin. Dia cari firman Tuhan, dia pergi beriman. Sebelumnya dia pasti sudah mendengar bagaimana Tuhan menyembuhkan orang buta, mencalikan orang buta, melakukan mujizat lainnya dan segala. Dia pergi tempat Yesus berada, dan di rumah ini seperti rumah ini, saudaraku, pintu sudah penuh, jendela dia nggak bisa masuk karena orang di mana-mana mendengar firman Tuhan. Tapi dia tidak menyerah, imannya tidak kenal menyerah. Dia buka atap, dia turun. Kawannya menurunkan dia, tempat dia dari Yesus. Ayat 5 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, maka berkatalah dia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Amin. Tuhan Yesus langsung melawat dia secara keseluruhan, karena mujizat yang terbesar adalah keampunan dosa.
Amin. Di dalam kampunan dosa, keselamatan jiwa terletak semua mujizat yang lain. Dan Tuhan Yesus berkata ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, ketika Tuhan melihat iman mereka, berkatalah ia, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kemudian Tuhan Yesus katakan, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Orang lumpuh ini tidak berkata, Tuhan, aku lumpuh, lihatlah, datang aja digotong, 4 orang menggotong aku. Mana kan bisa jalan Tuhan, nggak bisa lah gerak tanganku, nggak bisa kakiku, nggak bisa. Orang aku digotong, dia datang kemari. Bagaimana aku bisa bergerak Tuhan? Tidak. Orang lumpuh itu tidak berkata demikian. Ketika Yesus mengucapkan firman-Nya, ketika Yesus berkata, bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Orang lumpuh itu percaya. Orang lumpuh itu beriman. Dia dengar perkataan Yesus, maka dia segera berbangkitkan tubuhnya. Dia berjalan, dia sembuh. Dia terima mujizatnya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saat ini juga pada malam ini Tuhan Yesus sudah berkata kepada saudara, bangunlah, angkat tempat tidurmu, sembuhlah, terima mujizatmu. Mana tepuk tangannya, amin. Tuhan Yesus sudah berkata yang sama kepada kita semua pribadi lepas pribadi. Bebaslah, hiduplah mempermuliakan Tuhan, sembuhlah, terima mujizat Tuhan. Kalau saudara beriman seperti orang lumpuh ini, saudara bisa mengalami mujizat Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, tindakan iman dibutuhkan supaya saudara bisa mengalami mujizat Tuhan. Amin. Sekarang ini pun kalau saudara ini diam-diam, saudara bangkit, aku sudah sembuh. Amin. Aku sudah sembuh. Iman percaya pada apa yang dikatakan firman Tuhan, walaupun saudara belum melihat buktinya di alam badani ini. Misalnya kalau saudara sakit, mungkin saudara masih merasakan kesakitan di tubuh saudara, tapi saudara beriman, saudara sudah sembuh, maka saudara bisa mengalami mujizat kesembuhan. Saya katakan kepada saudara, itu iman. Ya singkatnya saja, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasar daripada segala sesuatu yang saudara harapkan. Kerap kali orang hanya sampai kepada pengharapan saja. Mereka berharap suatu hari aku akan kaya, suatu hari aku akan bebas daripada ikatan dosa. Oh, suatu hari aku akan punya rumah yang bagus, suatu hari aku akan sembuh. Mudah-mudahan aku sembuh suatu hari. Hanya berharap, harapan itu seperti menggantang asap, saudaraku. Kalau kerap kali kebanyakan tidak pernah jadi itu harapan. Tapi kalau saudara punya iman, itu seperti ada dasarnya yang meletakkan itu pada harapan saudara, sehingga apa yang saudara harapkan bisa jadi kenyataan. Makanya saudara harus punya iman. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, itulah dia iman. Haleluya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau saya katakan kepada saudara begini, saya punya uang 100.000 di tangan kiri saya. Sekarang ini saya sedang genggam uang 100.000 di tangan kiri saya. Saya datang kemarin, saya genggam uang 100.000 dan kemudian saya langsung berkata kepada saudara, saya genggam ini uang 100.000 saudaraku di tangan kiri saya. Apakah saudara bisa melihat uang ini? Tidak. Betul-betul tidak bisa lihat? Tidak, pasti dia bisa lihat, saudara. Tapi kemudian saya bertanya lagi, apakah saudara percaya saya pegang uang 100.000 di tangan kiri saya? Percaya. Saudara berkata percaya. Namanya pun ibu pendeta. Udah khotbah di depan, mana mungkin dia bohong. Kalau dibilang yang ada uang 100.000 di tangan kirinya, adanya itu. Kalau dari ibu pendeta mengatakan, saudara percaya. Saudara percaya ada uang 100.000 di tangan kiri saya. Gak mungkin bohong ibu pendeta. Saya memang tidak mau bohong, saudara. Ya, saya takut Tuhan. Haleluya. Ya, saya tidak mau bohong, saudara. Benar betul ada uang 100.000 di tangan kiri saya. Haleluya. Berikan doa yang bagi nama Tuhan. Amin. Ada. Betul-betul ya, 100.000 ya. Amin. Nah, bukan 10.000 kan, 100.000. Tapi kalau saya berkata demikian, apakah saudara percaya saya punya uang 100.000 di tangan kiri saya? Saudara percaya ada uang 100.000 di tangan kiri saya? Percaya? Saudara bilang, ya lah, orang saudara lihat jelas ini udah. Ya, kalau saya tanya, belum jelas saudara lihat. Saya tanya, percaya saudara ada uang 100.000 di tangan kiri saya? Ada bu, itu udah kami lihat pun bu. Uang 100.000 di tangan kiri ibu saya, kami percaya bu. Saudara kata, tapi itu bukan iman. Iman adalah saudara percaya
walaupun belum kelihatan. Apa dasarnya ucapan saya yang mengatakan ada uang di tangan kiri saya? Itulah dia iman. Saudara sudah percaya ada uang di tangan kiri saya. Karena apa? Karena ada dasarnya saya mengucapkannya. Saya bisa saja bohong, saudara, saya manusia. Tapi firman Tuhan berkata dalam Bilangan 23:19, Allah kita tidak pernah berdusta. Allah tidak bisa berdusta. Dia tidak pernah berbohong. Kalau dia mengucapkannya dan dia bermaksud untuk menepatinya, Yesus kita tidak pernah berbohong. Percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Mana amin yang lebih kuat? Haleluya. Dia adalah Tuhan menciptakan langit dan bumi ini dengan perkataan. Dia adalah Maha Kuasa. Kenapa tidak percaya kalau Yesus yang mengatakan Yesus adalah Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia pencipta bumi. Ketika dia berkata dengan firman-Nya, aku adalah Jehovah Rafa, percayalah Tuhan penyembuh, maka saudara bisa menerima mujizat saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya kalau orang punya iman, saudaraku, walaupun mungkin dia tidak menghadiri KKR, mungkin tidak ada KKR tiap hari di kota Manado, saudara, tapi kalau dia punya iman, maka setiap kali kalaupun ada serangan penyakit dari setan, dia karena punya iman, dia bisa menolak penyakit tersebut dan dia bisa mengalami mujizatnya lagi. Mana aminnya? Haleluya. Katakan haleluya. Amin. Tingkatkan iman saudara. Amin. Saudara tahu itu Markus 5 ayat 24 sampai 33, dan saudara baca ayat 20 sampai 33. Bagaimana perempuan yang wanita yang 12 tahun sakit perdarahan. Udah kasus hopeless, 12 tahun dia kesana kemari berobat, tidak ada seorang dokter pun yang bisa menyembuhkannya. Dia sudah menghabiskan semua uang yang ada padanya, tapi penyakitnya malah bertambah parah. Tapi ketika dia mendengar berita tentang Yesus, dari berita tentang Yesus itu timbullah imannya. Memang iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Maka dia mulai beriman dan dia mulai tindakan imannya dengan dia akui terlebih dahulu. Dia ucapkan imannya terlebih dahulu. Apa katanya? Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Sudah sembuhkah dia? Belum. Pada saat dia mengucapkan itu, dia belum sembuh. Dia masih merasakan kesakitan, kelemahan dalam tubuhnya, tapi dia sudah tindakan imannya. Dia sudah akui firman Tuhan. Dia sudah akui kesembuhannya. Ya, dia masih sakit, dia masih lemah. Dia tindakan imannya dengan terlebih dahulu mengakui firman Tuhan, dan kemudian dia bertindak. Dia cari di mana Yesus. Dia terus-menerus mengucapkan imannya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh, aku sembuh. Pada saat itu dia belum sembuh. Pada saat dia mengucapkan itu, saudara, masih sakit rasanya, masih keluar pendarahan dari tubuhnya, masih lemah dia. Pada saat dia berjalan menerobos orang banyak itu, saudara, untuk menjangkau Yesus, dia masih lemah, dia masih sakit, tidak ada kesembuhan pada tubuh, belum ada. Tapi dia sudah mengakui imannya. Dia sudah menindakkan imannya. Dia sudah mengucapkan imannya. Apa katanya? Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Katakan haleluya. Amin. Makanya ketika dia jamah jubah Yesus, seketika itu juga mujizat Tuhan mengalir padanya. Saudara juga mungkin di tempat duduk saudara masih sakit kepala, pinggang saudara masih sakit, ya tubuh saudara masih lemah, ya kaki saudara masih memakai tongkat. Tapi sama seperti wanita sakit 12 tahun perdarahan itu, tindakan iman saudara. Di tempat duduk saudara, dimanapun saudara berada, di rumah saudara, saudara akui firman Tuhan berkata, oleh firman Yesus, aku sudah sembuh, aku sembuh, aku sudah sembuh, oleh firman Yesus. Firman juga berkata, Tuhan, Engkau memuaskan aku dengan umur yang panjang. Mazmur 91 ayat 16 katakan amin. Haleluya. Maka saudara bisa mengalami mujizat Tuhan, karena kuasa firman Tuhan sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Walaupun mungkin belum ada, kami cukup menumpangkan tangan kepada saudara semua di tempat ini. Tapi kalau saudara beriman, percaya
percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, saudara bisa tindakan iman saudara. Saudara mulai bungkuk yang sakit punggungnya, saudara yang nggak bisa berjalan dengan baik, mulai langkahkan kaki saudara. Saudara yang payah bernapas, sesak napas, mulai tarik napas dalam-dalam sampai saudara ucapkan pelan-pelan, oleh biur Yesus saya sudah sembuh. Tuhan memberikan kepada saya organ tubuh yang sehat, kuat, umur yang panjang menjadi milik saya, karena Dia sudah tanggung semua penyakit saya di kayu salib. Oleh biurnya saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Amin. Tindakan iman saudara, maka saudara akan mengalami kuasa Tuhan. Amin. Ini apa saya bilang adalah bukti dari yang belum kelihatan. Jadi yang belum kelihatan itu belum ada kesembuhan. Sama wanita 12 tahun berdarah belum ada kesembuhan di depan saudara, tapi karena iman saudara itu jadi bukti saudara akan mengalami kesembuhan. Saudara pasti mengalami kesembuhan. Katakan amin. Lebih kuat amin, lebih kuat amin, lebih kuat amin. Tindakan iman kita, amin. Lukas 17:11-19 juga orang percaya kepada kuasa firman Tuhan. Mengenai 10 penderita kusta sudah. Ketika mereka berkata daripada Yesus, Yesus kasihanilah kami, dari jauh mereka berseru. Saudaraku, orang kusta tidak boleh dekat-dekat dengan orang banyak. Mereka berkata, Tuhan sembuhkanlah kami. Mereka tahu Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Mereka punya iman untuk itu. Puji Tuhan. Biar pada malam ini kita punya iman, kita disembuhkan. Tapi lihat tindakan iman daripada orang kusta ini. Tindakan iman yang membuat dia menerima mujizat Tuhan dalam hidupnya. Sama seperti wanita yang sakit 12 tahun berdarah. Sama seperti wanita yang mati tangannya, saudara. Mati sebelah tangannya. Tuhan Yesus datang ke bait Allah. Di situ ada seorang wanita yang mati sebelah tangannya. Apa kata Tuhan kepadanya? Apakah Tuhan berkata, tumpangkan tanganku, doakan? Enggak, Tuhan yang berkata sederhana, ulurkan tanganmu. Tuhan yang berkata demikian. Tapi dia percaya kepada firman Tuhan. Dia menggerakkan tangannya. Dan seketika itu dia mengalami mujizat. Mari berikan kemuliaan bagi nama Dia. Haleluya, haleluya. Orang kusta ini juga. Apa kata Tuhan pada mereka? Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Sudah sembuhkan mereka waktu itu? Belum. Orang kusta itu belum sembuh. Sudah baca di Alkitab, belum sembuh ketika Yesus mengucapkan itu. Tapi mereka percaya kepada firman Tuhan. Apakah artinya ketika Yesus berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam? Sama artinya dengan Tuhan berkata, aku sudah sembuh. Karena tidak ada orang kusta bisa berjumpa dengan imam-imam kecuali kalau dia sudah sembuh. Tidak diperbolehkan masuk ke bait Allah berjumpa dengan imam kalau belum sembuh. Dengan kata lain Tuhan berkata, kau sudah sembuh, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Tapi ketika mereka berjalan, mereka dengar itu firman Tuhan, pergi perlihatkan dirimu. Mereka tidak berkata, Tuhan, kemana engkau Tuhan? Apakah kau tidak tahu hukum Yahudi? Kalau kusta ini tidak boleh berjumpa dengan imam, kau suruh pula kami berjalan pergi mencari imam. Gak bisa Tuhan, kami masih kusta. Ini lihatlah beban-beban ini semua, beban-beban di tubuh kami semua ini, perban-perban semua bersakit, kaki kami melangkah pula payah Tuhan, jalan sudah susah, pincang kami. Masa kau suruh pula kami pergi berikan kepada imam? Tidak, mereka tidak berkata demikian. Ketika mereka dengar firman Tuhan, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dengan kata lain Tuhan berkata, engkau sudah sembuh. Mereka percaya dan mereka bertindak. Katakan amin. Mereka tindakan iman mereka. Mereka berjalan menuju bait Allah, mencari imam-imam. Dan firman Tuhan menuliskan, di tengah jalan mereka menjadi tahir. Haleluya. Saudara perhatikan baik-baik ketika Yesus mengucapkan firman-Nya dan ketika mereka menindakkan iman mereka, mulai menindakkan iman mereka dan berjalan. Apakah mereka sudah sembuh? Belum. Belum kan? Belum. Ketika mereka mulai berjalan, ketika dia dengar Tuhan Yesus berkata, kau sudah sembuh, pergi perlihatkan imam. Mereka belum sembuh. Tapi kuncinya menerima mujizat Tuhan, saudara beriman dan tindakan iman saudara. Walaupun belum sembuh, mereka berkata, ayo kita pergi. Tuhan Yesus bilang sudah sembuh. Katanya mereka beri iman, kita percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Ayo kawan pergi, ayo sama-sama kita pergi. Ayo mereka bertolong-tolongan, ya saling memegang. Ayolah kau susah jalan, aku bantu kau. Mari kita pergi ke tempat imam-imam. Tuhan Yesus berkata kita sudah sembuh. Walaupun kita masih begini jalan kita, tapi kita percaya kalau Yesus yang mengatakannya, kita percaya firman-Nya, kita sudah sembuh. Makanya saudara mereka berjalan walaupun masih sakit di sini, masihlah kelihatan puntung kakinya, masihlah jari-jarinya, masih kadang kusta sudah. Tapi mereka percaya, mereka tidakkan iman mereka, dan di tengah jalan mereka menjadi sembuh. Haleluya! Itulah dia iman yang menurut
Mari bertindak, mulai bangun bangkit saudara. Saudara mungkin sekali saudara berkata belum terasa semua, terus beriman, terus berjalan seperti orang Kristen ini. Terus tinggalkan iman saudara, terus akui iman saudara, maka saudara akan menerima mujizat Tuhan. Untuk segala bidang dalam hidup saudara, katakan amin. Hiduplah dengan iman bersama firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, banyak sifat firman Tuhan dalam hati saudara, dan saudara tindakan iman saudara. Maka bila saudara mengalami mujizat Tuhan, kemenangan demi kemenangan setiap hari dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita terima.
Lebih meriah, lebih meriah, lebih meriah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah sembuh. Saya sudah sehat. Umur yang panjang sudah menjadi milik saya. Hidup yang baru yang permuliakan Tuhan sudah menjadi milik saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Kita permuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara kita kasihnya sudah sembuh. Boleh bersaksi. Masih bersaksi. Sudah sembuh. Sudah bebas. Sudah sukacita. Oh, sudah mengasihi. Sudah merasakan damai. Karena kasih Yesus mengalir. Oh, saudara tetap terima mujizat saudara. Ingat apa yang saya katakan. Ya, walaupun tidak cukup tangan lama tapi kalau saudara percaya, saudara oleh biru Yesus, saudara tidak, saudara ucapkan dulu ya. Ucapkan, oleh biru Yesus saya sembuh. Ya, siapa yang sembuh angkat tangannya dulu. Yang sudah sembuh, ada perubahan dalam hidupnya. Angkat tangannya, angkat tangannya, angkat tangannya. Yang sudah mengalami perubahan, yang sudah sembuh angkat tangannya. Haleluya. Tetap angkat tangan, mari maju ke depan. Jangan malu, kita bersaksi. Kita bermuliakan Tuhan. Oh, haleluya. Mari maju, mari maju. Katakan tadi saya susah melangkah, sekarang saya sudah enak melangkah, sudah ringan melangkah saya. Mari maju, mari maju. Yang sudah sembuh yang angkat tangan tadi, mari maju ke depan. Oh, semua saudara yang lain tetap terima. Ucapkan lima saudara, saya sembuh oleh biru Yesus. Saya bisa berjalan. Oh, tes semua saudara. Yang tidak bisa bergerak, yang tidak tadi bisa tidak melangkah, nggak bisa melangkah, langkahkan kaki saudara. Yang tadi tidak bisa bernafas, dengan ini tarik nafas saudara. Sambil mengatakan saya sudah sembuh oleh biru Yesus. Saya terima Tuhan. Saya terima semua mujizat. Terima kasih Tuhan. Saya sembuh. Tidak akan terus terima saudara. Haleluya. Mari kita bersaksi. Mari kita bersaksi. Haleluya. Haleluya. Siapa tadi ini yang sembuh? Yang sembuh dari apa? Bagaimana tadi ini? Sudah iya. Ayo bang. Sudah lega ya. Tapi paru-paru sudah pelan. Tidak kemudian. Satu tahun tapi paru-paru. Tapi malam ini bagaimana rasanya? Puji Tuhan. Biasanya di sini sakit ya. Sakit ya. Sekarang udah lega. Tidak ya. Kalau begini maaf ya. Dalam nama Yesus. Sudah ada senang dia berkata saudara. Tidak kemudian lagi nama Tuhan. Sudah paru-paru. Bisa berkat Tuhan. Amin. Apakah sudah kita rasanya? Senang? Senang ya. Siapa yang menyembuhkan? Sekali lagi lebih kuat. Siapa yang menyembuhkan? Haleluya. Berikan karunia bagi Tuhan. Amin. Sekarang semua bernafas. Tarik nafas perempuan. Buka. Sekali lagi. Wah, sudah buat nafas ya saudara. Haleluya. Sudah sembuh. Haleluya. Tuhan berkati. Mari kita doakan. Mari saudara bisa tahu dulu. Bapak yang baik dan surga, terima kasih. Buat kesembuhannya, kebebasannya. Nama Tuhan yang berkuasa maha kuasa. Berkati dia Tuhan. Lindungi dia. Terima kasih untuk segala yang Tuhan kalian dalam nama kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Sakit mata 2 tahun. Ya, sebelah mana yang sakit ibu? Nggak jelas ya, gelap. Perut juga sakit, sebelah kiri. Oh, semua sakit di sini. Bagaimana sekarang? Sudah sembuh? Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Panggil Tuhan saya. Sudah sembuh, tidak sakit lagi? Haleluya, berikan kemuliaan. Haleluya. Sekarang matanya sudah tidak gelap lagi. Sudah dua-duanya tadi gelap begitu. Sekarang sudah tidak lagi. Ya, puji Tuhan. Itu mana lampu? Coba tunjuk. Lampu di mana tunjuk pakai? Haleluya, sudah bisa dilihat ya, puji Tuhan. Sudah bisa ya. Coba ibu lihat saya ya. Ini berapa ibu bilang ya? Berapa nomornya? Berapa angkanya? Ya. Puji Tuhan yang sudah bisa melihat ini. Haleluya. Amin. Tuhan
Siapa yang menyembuhkan ibu kalau bersuka? Tuhan. Lebih Yesus. Mari kita berikan doa banyak lagi nama Tuhan. Ibu ini sakit apa tadi? Tadinya sakit kaki dan sakit lambung. Sekarang sudah sembuh. Sudah berapa lama ibu sakit kaki? Tahu? Macam mana sakitnya kaki? Lututnya sakit ya? Saya mau bilang gitu ya. Kalau berjalan sakit. Sudah setahun begitu. Tapi malam ini bagaimana? Puji saya. Puji Tuhan, saya sudah sembuh. Haleluya. Sudah berada ibu ya, ibu sudah sembuh. Dan saya sudah sembuh. Dan saya sudah sembuh. Saya sembuh oleh dalam hidupnya Tuhan Yesus. Dan saya sembuh. Haleluya. Apa ibu sudah cerita? Amin. Tadinya sakit sekarang sudah setahun sakit, sekarang sudah sembuh ya ibu. Puji Tuhan. Ibu mau melayani Tuhan sembuh hidup ibu. Puji Tuhan kita berdoa ya. Bapak kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kau sudah menyembuhkan ya. Bila kau pakai ya Tuhan. Jadi saksimu. Mana punya pergi. Menyaksikan kebaikan-Mu. Jadi tangan kau sayang oleh Tuhan penyembuh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi ibu ya. Ibu pendeta, Iya. ini sudah 2 tahun sakit kepala tuh, tapi setelah 2 tahun sudah sembuh. Puji Tuhan, 2 tahun sakit kepala. Tadi waktu datang kemarin masih sakit kepalanya? Masih, katakan. Amin. Puji Tuhan, berikan kamu yang bagi kami. Bagaimana kalau sakit kepalanya? Iya, sakit semua. Tadi waktu datang kemarin pun duduk di situ masih sakit. Kapan sembuhnya? Sekarang. Haleluya, berikan kamu. Amin. Selamat ya. Apa Tuhan? Melayani Tuhan. Amin. Tuhan berkati ya. Kita berdoa. Bapa, kami berdoa. Kami berdoa. Kami semua manusia. Dosa. Oh, diangkat daripadanya. Yang beroleh satu hidup yang baru Tuhan. Sehat semua kuat. Umur yang panjang. Masa depan yang penuh harapan berjalan dari dia. Terima kasih Bapak. Biarlah dia jadi saksi pun. Dimana dia berada. Dia jadi saksi Tuhan. Untuk kamu yang bagi nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama kami berdoa. Amin. Haleluya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Ini sakit mah sudah 8 bulan. Hari setelah 2 tahun sembuh. Sakit mah itu sampai di sini semua ya. Lemas nggak? Dengan bagaimana tadi sembuhnya? Gimana tadi? Sudah puji Tuhan sudah merasa lega dan tidak ada rasa sakit dan Oh, saya juga haleluya. kalau saya baru operasi kelenjar payudara saya ini pasti sembuh. Haleluya, haleluya, Haleluya. ya. Nanti bawa orang tua tadi ya. Amin. Dari Tuhan. Kami sudah kita bersyukur ya. Dapat bulan sudah dibebaskan Tuhan. Bapak pagi kita yang pakai dia dari hamba-Mu. Urapi ya Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hidupnya berubah jadi saksi Tuhan. Sampai orang tuanya selamat Tuhan. Seluruh keluarga selamat. Sampai orang tua yang sembuhkan. Dalam nama Yesus. Pakai dia jadi saksi-Mu Tuhan. Dan orang tua yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Dan seluruh keluarga diselamatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Pakai Yesus melindungi dia. Pakai dia jadi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidup yang baru menjadi miliknya. Pasti ketua yang indah denganmu. Menjadi miliknya. Dalam kau. Amin. Dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu pendeta adik tadi dia tidak jelas lihat. Selama sudah berapa lama? Selama berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. Mata yang sudah jelas. Sekarang sudah jelas. Sudah. Mata yang sudah mana tidak jelas tadi? Dua-duanya ya sekarang sudah lebih jelas. Bisa tunjuk hidung ibu pakai tangan. Tunjuk Coba pegang. hidung. Tunjuk hidung. Apa? Tunjuk pegang. Tunjuk hidung ibu. Apa pegang? Hidungnya. Hidungnya ibu. Jangan ini tapi hidung. Hidung ibu. Hidung ibu. Lihat tuh. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Sekali ya. Coba. Cari. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang sudah sembuh. Amin. Berikan Tuhan. Mau jadi apa Tuhan? Dari Siapa yang menyembuhkan? Tuhan. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Mari kita doa Bapa, kami bersyukur Bapa.
Tuhan. Kau sudah menjamah dia. Tanganmu ada dalam hidupnya Tuhan. Dia tetap sehat. Umur panjang dari dunia segala kutuk dosa. Dibebaskan daripada dia. Cara yang sebenarnya. Terima kasih. Membangun bersyukur. Terima kasih atas semua yang dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saya ya. Tuhan berkati saya. Ya, ibu ini sakit hati. Dia kecewa sama suaminya. Iya. Selama 5 tahun, tapi tadi sudah didoakan, dia sudah bebas. Berikan kamu yang bagaimana Tuhan. Ya Tuhan 5 tahun ya. Punya duduk hidup yang sangat menderita ya. Sakit hati selalu ya. Tapi sekarang sudah bagaimana rasanya? Tenang. Haleluya, berikan kamu yang bagaimana Yesus. Yesus saja damai, amin. Kita bersyukur ibu ini sudah dijamah Tuhan, amin. Biar kita semuanya juga hidup kita penuh sukacita. Haleluya. Bapak kami bersyukur buat damai sejahtera dan sukacita yang kau sudah berikan kepada kami. Kau sudah bentukkan dia. Terima kasih kau sukacita sejati yang mengalir dalam hidup kami untuk sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Karena ada kau tinggal dalam hidupnya. Biar pakai dia jadi saksi bukan yang lain. Oh pakai dia Tuhan memulia bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak bahkan engkau berkatilah semua keluarganya, rumah tangganya. Engkau pulihkan Tuhan. Suaminya Tuhan semua rumah Tuhan selamatkan. Terima kasih Bapak bahkan saksimu dalam nama Yesus sama berdoa. Dalam nama saya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan berkati. Ma, ini sudah sembuh. Ibu pendeta, ibu ini tadi sakit ma, sakit setelah doakan dan sudah sembuh. Sudah sembuh, puji Tuhan. Berapa lama itu suami mas begitu? 1 minggu sakit sekali begitu. Saya datang masih sakit. Sekarang bagaimana rasanya mas? Oh, puji Tuhan. Oh, disembuhkan Tuhan dari sakit. Amin. Jangan ada yang mau sakit mah. Haleluya. Bebas semuanya. Siapa yang ingin bukan ibu? Tuhan Yesus berkati ya ibu. Dan berdoa Bapak bersyukur. Tuhan kami bersyukur buat kesembuhan ini. Oh biarlah dia pakai seluruh kesehatan kepada untuk ibu Tuhan. Tuhan damai sejahtera pada kau mengalir. Memenuhi pikirannya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak. Kau raja damai berlaku bagi dia. Terima kasih buat kebebasan daripada ibu. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya ibu. Iya, ini pendeta wanita ini selama 3 hari sakit badan. Tapi setelah tadi doakan sudah enak, sudah lega. Puji Tuhan, sudah enak. Luar biasa. Berikan kamu yang bagi nama Tuhan. Amin. Satu semua yang sakit. Seluruhnya ya. Badannya ya, dia 3 hari demikian. Saudara datang kemarin tadi masih sakit. Pada saat kapan masih sakit? Tadi masih sakit. Sekarang. Amin. Berikan kamu yang. Haleluya. Sudah tidak sakit lagi. Sudah tidak sakit. Berikan kamu yang bagi nama Yesus. Haleluya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita berikan segala kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Tuhan masih muda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sembuhkan dan bersyukur. Biar seluruh hidupnya bagimu Tuhan. Tidak ada penyakit yang bisa menyentuh dia lagi. Oleh karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah menyembuhkan dia. Jadi ketika dia sembuh hidupnya Tuhan. Pakai dia menjadi alammu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak. Amin. Haleluya. Tuhan berkati. Ibu pendeta oma ini tadi kakinya bengkak, tapi setelah doakan tadi sudah sembuh. Puji Tuhan. Oma keram-keramnya udah berapa lama? Selama 3 tahun. Ini selama saya keluar rumah sakit. Oh sudah Sudah berapa lama itu? Sudah bertahun-tahun? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih, kakinya keram seperti. Mama ini dari mana mas? Oh dari pinggang Iya. sampai ke bawah, sampai ke kaki. Iya. Geram sampai. Bagaimana sekarang mami? Oh, puji Tuhan. Saudaramu bertahun-tahun dia menderita dari pinggang sampai ke kaki, keram sakit, tapi malam ini dia berkata dia sudah disembuhkan. Haleluya! Siapa yang menyembuhkan Oma? Haleluya! Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Engkau berkati Oma ini umur panjang Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan dia saksi. Terima kasih buat umur panjang Kau berikan bagi dia. Terima kasih buat kesembuhan dari daripada Tuhan. Dia semua hidupnya dipakainya untuk memulia bagi nama-Mu.
Mari kita dengarkan. Tapi sebelumnya saya mau lihat dulu tangan-tangan terangkat, tangan orang yang diberkati.